Karena sebetulnya kalau ujian skripsi itu beda dengan UN. Tapi kalau yang turun ke lapangan, nah itu saya pikir memang pertama bisa jadi perlu ada semacam ya selama payung hukumnya tidak ada, kita tidak bisa bergerak. Artinya Kemendikbud kita lihat ekstrem paling kirinya itu ada yang ingin memanfaatkan, ekstrem kanannya memang benar-benar ada yang kesulitan. Fokus mahasiswa yang kurang sekarang, mengeluh banyak sekali tugas. Sebetulnya kalau kita bandingkan dalam 20 tahun terakhir yang saya lihat, itu tugas mahasiswa yang sebelumnya lebih berat. Hari ini hampir tidak pernah ada mahasiswa yang berani ambil resiko untuk menyatakan idealismenya. Jadi itu mempengaruhi mindset cara berpikir dia. Nah bahkan generasi-generasi Mas Gasan ke depan itu untuk pekerjaan saja alokasi dana dari keluarga mungkin terbatas. Kalau harus ditunda, ini ancamannya tidak akan kuliah lagi. Ya, kalau bahasa hukum COVID-19 ini kan force major. Force major itu kondisi yang tidak diinginkan masing-masing pihak. Dan biasanya segala kerugian ditanggung pihak masing-masing gitu ya. Yang perlu harus diperhatikan ini perguruan tinggi swasta. Dan swasta kan ada gradasinya juga. Ada swasta memang sudah mapan, ada swasta yang memang harus berjuang. Kita dosen sudah melepaskan jubah-jubah feodalisme. Kita buka, kita coba merangkul. Tapi ya justru dalam tanda petik saling memanfaatkan. Kampus memanfaatkan suasana misalnya, ya dua-duanya makin canggih. Ya, mereka menggunakan teori-teori konflik gitu ya. Ini yang disebut kooptasi. Ada yang saya setujui, ada yang tidak. Yang saya setujui adalah pertama, tapi ini tidak dibarengi dengan sikap kritis dan kreativitas mahasiswa. Padahal untuk ke depan, saya kira tetap harus diberikan hak mahasiswa. Ini kan ciri hari ini ya, orang berani berkomunikasi secara online, tapi begitu tatap muka dia tidak berani. Nyalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Gaza Syakir Albak di channel Don't Worth ID. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini nih saya lagi bersama dengan Bapak dosen yang kebetulan kita sebelah-sebelahan Pak. Jadi tetangga udah lama ya. Butuh introduce dulu. Coba Pak, silakan berkenalan. Iya, saya Khairul Fuad. Saya dosen FISIP Sosiologi Universitas Nasional di Jakarta. Udah kurang lebih di dunia akademisi udah berapa 20 tahun. 20 tahun. Oke. Ini kan sebenarnya menarik nih Pak. Ada sebuah petisi tentang skripsi. Ini saya mau ngambil dulu datanya di detik sekarang. Itu ada 49.752 yang menandatangani petisi dari 50.000. Nah, itu tanggapannya gimana Pak? Iya, saya ikuti. Ada 3 tuntutan ya dari petisi itu. Pertama soal pengurangan biaya kuliah kurang lebih ya karena kasus corona ini COVID-19. Yang kedua soal penggantian ujian skripsi dengan kegiatan yang lain. Dan yang ketiga perpanjangan masa kuliah untuk yang 2013. Saya bisa memahami kondisi COVID ini memang buat susah segalanya. Dan salah satu alasan mahasiswa yang membuat petisi itu kalau UN saja boleh dihapuskan, kenapa untuk tingkat mahasiswa juga tidak? Memang kalau kita lihat beberapa segmen di masyarakat diberikan kemudahan. Yang kontroversial kan pemerintah akan membebaskan koruptor, gitu, karena crowded di penjara. Kemudian akan memberikan BLT buat orang-orang yang tidak mampu. Yang jelas concernnya akan memberikan kemudahan kepada semua segmen masyarakat.
Saya lihat Kemendikbud belum memberikan respon terhadap tuntutan ini, baru sebatas memberikan kebebasan kepada masing-masing perguruan tinggi supaya disesuaikan dengan kondisi masing-masing, termasuk misalnya kegiatan lab, kegiatan magang, kegiatan yang lain. Nah, khusus untuk masalah skripsi saya kira dari sudut pandang kita, ini kan kita guardian gitu ya, kalau boleh dikatakan tenaga pengajar ini bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pendidikan, baik secara kelembagaan maupun secara nasional gitu. Kalau buat mahasiswa sih mungkin lebih mudah-mudah aja gitu ya. Kalau saya melihatnya harus diperlakukan secara kasuistik gitu ya. Karena sebetulnya kalau ujian skripsi itu beda dengan UN. Benar. Kalau UN itu kan tiap tahun sudah fix waktunya. Kalau ujian skripsi itu kan bisa hampir setiap hari kayak orang umroh. Jadi kalau orang UN itu seperti haji, sudah waktunya jelas. Tapi kalau ujian skripsi seperti umroh, kapan saja dia selesai masa kuliahnya langsung kemudian bisa menulis proposal skripsi, kemudian nulis skripsi. Dan masa selesainya pun beragam. Ada yang 3 bulan selesai, ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun nggak kembali lagi gitu. Nah kalau saya secara pribadi punya pandangan bahwa sebetulnya ujian skripsi itu ada dan tidak adanya COVID itu sudah biasa kita mengerjakan secara online dengan mahasiswa saya di kampus terutamanya. Karena pembelajaran juga sudah mulai blended learning ya. Nah, sebelum adanya COVID. Hanya karena ada COVID ini jadi 1 semester kita blended learning online. Nah, kalau ujian skripsi sudah biasa, artinya bisa dilakukan. Cuma kenapa saya katakan kasuistik, misalnya kalau yang sudah terlanjur mengambil skripsinya itu turun ke lapangan, nah, itu mungkin harus dimodifikasi. Itu tinggal modifikasi saja. Tapi kalau prinsipnya skripsi harus tetap jalan, saya pikir harus tetap jalan. Oke, baik Pak. Ini ada, sebenarnya aku lihat sih di petisinya ini ada 5 poin. Yang pertama tentang dia terjun ke lapangan. Iya. Jadi di sini nih dibilang mahasiswa semester akhir kesulitan melakukan penelitian di lapangan. Lalu nih banyak banget juga Pak teman-teman, ada yang cerita, ada yang ngirim suara juga bahwa kalau misalkan ya intinya adalah banyak yang nggak bisa dilakukan ketika observasi karena pertama respondennya tidak ada. Terus lalu ya mereka ini takut juga karena virus corona bisa menyebar ke dirinya mereka. Nah itu bagaimana Pak? Ya, makanya saya pikir harus diperlakukan secara kasuistik. Sebab kalau mau diambil mudah sih mudah ya, cepat gitu selesai semuanya. Tapi sekali lagi nurani kita mengatakan bahwa ini kan kualitas harus tetap dijaga. Karena banyak kasus, ada yang memang benar-benar serius mengerjakan, ada yang ya tidak pernah mengerjakan, susah gitu. Nah kita harus dijaga kualitas itu. Saya pikir memang kendalanya pertama yang skripsinya modelnya turun ke lapangan, harus respon. Tapi kan ada skripsi-skripsi yang studi kepustakaan gitu ya, yang studi pemikiran, jurnal online. Mahasiswa hubungan internasional rata-rata tidak pernah turun ke lapangan. Dia cukup studi kepustakaan, artinya cukup buku dan internet, selesai. Itu buat mahasiswa HI saya kira tidak ada pengecualian gitu ya, karena selama pengalaman saya ikut menguji skripsi mahasiswa HI hampir tidak pernah ada yang mewawancarai narasumber gitu ya. Nah, rata-rata memang studi kepustakaan. Tapi kalau yang turun ke lapangan, nah itu saya pikir memang pertama bisa jadi perlu ada semacam reorientasi skripsi itu. Itu bergantung diskusi kembali dengan prodinya atau dengan dosennya. Yang kuantitatif bisa dialihkan jadi kualitatif. Nah, karena skup saya sosial ya. Saya tidak tahu kalau ilmu eksak mungkin beda lagi. Tapi kalau yang sosial memang ada pilihan ke lapangan atau kualitatif atau kuantitatif. Nah itu bisa direorientasi, artinya dikaji ulang, proposalnya bisa dimudahkan. Kemudian yang kedua, memang kadang tergantung kepada dosen pembimbingnya. Ya, saya mengerti kesulitan mahasiswa, jangankan karena COVID begini ya, khusus biasa pun saya juga melihat sebagian kolega saya itu agak feodal juga, merasa harus dikejar-kejar, merasa harus dicari, kayak pegawai pajak lah. Artinya kalau dia nggak mendapatkan kesalahan berarti nggak kerja,
Jadi si dosen tuh kalau nggak merasa mencoret, dia merasa nggak bekerja. Jadi saya masih belum sepakat kalau kemudian langsung dihapuskan total ujian skripsi, itu harus tetap ada. Tinggal dikembalikan kepada masing-masing kampus, prodi terutama, itu tanggung jawab prodinya. Dengan pembimbingnya ya. Berarti harus secara objektif Pak ya? Iya, nilainya. betul. Kalau UN kan selesai. Nah, itu pun hanya tinggal bagaimana mencari model penilaiannya pengganti dari UN. Tapi kalau skripsi kan nggak bisa. Tapi nanti akan ada kecenderungan nggak sih Pak, kalau misalkan yang di prodi ini misalkan bisa dihapuskan, terus ada prodi ini yang tidak dihapuskan dan terus berlanjut kayak gitu? Iya, selama payung hukumnya tidak ada, kita tidak bisa bergerak. Artinya Kemendikbud. Kalau Kemendikbud langsung memberikan keputusan bahwa memang dibebaskan, semua perguruan tinggi harus mengikuti. Tetapi kalau diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi, berarti kasuistik. Kasuistik bisa masing-masing perguruan tingginya bisa juga melihat karakteristik bidang studinya. Kalau ilmu sosial itu saya katakan tadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, bisa diarahkan kualitatif, lalu kemudian diskusinya bisa online. Nah tadi kan menyinggung sedikit tentang UN nih Pak. Iya. Saya melihat karena saya sebenarnya kalau di Twitter itu banyak yang tidak setuju Pak. Iya. Karena melihat apalagi senior-senior ngelihat lemah banget, terus kayak kok kayak gini banget sih mahasiswa zaman sekarang, istilah itu dianggap mentalnya lemah lah. Nah apakah dengan ada UN dihapuskan, mahasiswa ini cenderung mahasiswa atau karena kasus UN-nya? Iya, mahasiswa jadi mengambil ya UN aja bisa dihapuskan, kenapa skripsi enggak? Iya. Kayak gitu apakah jadi momentum Pak? Ya, satu sisi memang ini momen ya, COVID-19 ini momen bisa kita lihat ekstrim paling kirinya itu ada yang ingin memanfaatkan, ekstrim kanannya memang benar-benar ada yang kesulitan karena level masyarakat kita berbeda. Soal misalnya pembelajaran jarak jauh saja tidak semua orang punya akses gitu ya. Kita mengharapkan mereka bisa belajar lewat online pakai laptop, tapi banyak di antara mahasiswa kita yang harus ke warnet, harus buat itu harus dibantu oleh kampus. Maka kelebihan misalnya uang kuliah yang tidak dipakai operasional di kampus itu bisa untuk subsidi mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini. Nah, yang kedua, kalau dibilang mengambil momentum, saya sudah lama pengamatan. Ini mohon maaf nih buat adik-adik mahasiswa saya ya. Saya 20 tahun mengajar, membandingkan generasi ketika 90-an akhir ya sampai sekarang. Memang ada tren berbeda mahasiswa ya. Pertama daya kritis ketika di kampus. Jujur sekarang mungkin bergantung pada kampusnya. Di kelas saya hampir tidak punya tantangan. Setiap kali saya tanya mahasiswa ada pertanyaan, tidak ada. Saya selalu tanya, Anda mau pertanyaan apa mau jawaban? Juga nggak ada jawaban. Kemudian yang kedua membaca, kemampuan membaca. Jadi kemampuan membaca yang kualitas. Kalau kemampuan dan kemauan bacanya tinggi sekarang. Cuma yang dibaca WA. Jujur sebenarnya saya nanti akan ada topik sih Pak tentang ya perbedaan mahasiswa dulu sama sekarang. Karena kalau misalkan yang saya lihat untuk saat ini ya mentalnya mungkin lemah Pak. Bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Terus saya juga beberapa kali ngobrol sama teman-teman kampus tentang senioritas. Itu kalau misalkan dulu kan istilahnya main fisik. Tetapi untuk mentalnya bisa dibilang bisa bangkit lah istilahnya. Makanya ketika senioritas dihapuskan, mentalnya jadi tidak ada kayak gini dan masih banyak aspek lainnya. Iya, ada sisi positifnya, penghilangan ospek, kemudian senioritas dengan junioritas. Tapi yang memang saya soroti hari ini adalah ini karena teknologi informasi komunikasi yang luar biasa, sehingga kita dosen saja kesulitan memberikan tugas kepada mahasiswa. Kita kasih tugas, apakah tugas mengarang dan yang lainnya, mereka punya akses luar biasa. Satu definisi saja harusnya ya mahasiswa dengan kemudahan itu dia bisa mendebat mas dosen. Kalau dosen baca satu buku dia punya akses internet, tapi itu tidak terjadi di bangku kuliah, tidak terjadi. Justru kita kesulitan ketika saya berikan definisi, padahal tuh kalau di sekali klik itu bisa ratusan ribu definisi pasti akan ada gitu. Itu tantangan di lapangan. Dan sejujurnya juga ketika saya kuliah Pak,
itu saya emang sedikit aktif lah, saya emang banyak untuk nanya, terus juga lebih menyoroti lah pendapat-pendapat saya. Tapi di situ teman-teman saya kayak bisa dibilang caper, cari perhatian. Terus saya lihat ini kok kayak nggak ada yang nanya, bahkan sampai seharusnya sampai harus dosen yang ngajuin pertanyaan juga kayak gitu kan. Iya, ini sekarang memang yang melanda banyak kampus. Saya banyak tanya dengan kolega-kolega saya, kemampuan membaca dan itu berimplikasi kepada mentalitas untuk kemudian menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat saja, justru saya perhatikan di kalangan dosen sudah mulai agak berkurang feodalismenya. Artinya bahwa saya benar, kamu kalah. Kan banyak yang milenial juga dosennya. Ayo, tetapi tetap di kalangan mahasiswanya itu saya kira memang kemudahan teknologi informasi komunikasi, dia bisa tulisan itu dalam 1 hari mestinya selesai. Dan problemnya sekarang plagiarisme itu tinggi sekali. Itu yang jadi PR besar buat kampus-kampus, karena mahasiswa juga kehilangan daya kritis, kehilangan daya kreativitas. Jujur kalangan para dosen tuh harus mencari cara bagaimana membuat tugas untuk katakanlah 30 mahasiswa gitu ya. Dan saya juga kurang begitu paham bagaimana mahasiswa itu juga untuk presentasi juga rendah, untuk kemampuan presentasinya gitu ya. Rata-rata membaca, betul, hanya baca slide. Jadi kalau di Amerika ada sekarang kecenderungan back to basic, mengajar tuh dimulai lagi tidak pakai slide gitu ya, kemudian ditulis pakai spidol di depan, mahasiswa diminta untuk bicara karena ada yang hilang, segalanya mudah didapat, diakses dari internet, tapi mahasiswa hanya menyimpan di sini, tidak bisa mereproduksi kembali ketika bicara di kelas di hadapan mahasiswa. Nah kalau misalkan pendapat Bapak nih, kalau misalkan untuk mahasiswa yang istilahnya bisa dibilang tuh sekarang mengalami tugasnya banyak Pak, banyak banget keluhannya. Ini gimana Pak? Sebetulnya itu yang saya soroti. Dari tahun 2000-an tugas itu tetap sama. Ya, artinya banyak mahasiswa itu. Dan itu lebih berat mahasiswa dulu. Mereka harus ke perpustakaan, baca buku. Ya, internet tidak umum, tidak ada. Jadi apalagi kalau zaman saya mahasiswa gitu, kita dapat tugas sama, 1 mata kuliah bisa 2 tugas dan harus ke perpustakaan baca buku gitu. Kita harus baca buku. Hari ini tidak baca buku, cukup itu saya pikir memang fokus mahasiswa yang kurang sekarang. Mengeluh banyak sekali tugas, sebetulnya kalau kita bandingkan dalam 20 tahun terakhir yang saya lihat, itu tugas mahasiswa yang sebelumnya lebih berat. Termasuk pertimbangan memberikan nilai A, B, C itu lebih kejam yang lama ketimbang yang sekarang. Benar, gitu. Sekarang banyak kan yang ngeluh, terus rata-rata juga deketin dosennya buat apa? Iya, betul. Saya kira memang ada benarnya kalau pengamatan kurang tangguh, karena yaitu ada semacam sikap pragmatisme di kalangan mahasiswa. Meskipun ada beberapa yang saya dapati canggih juga cara berpikirnya, lalu kemudian mampu menggunakan TIK gitu ya, bisa berprestasi. Yang jelas secara umum, karena saya bicara mayoritas, saya kan ngajar pengantar, ngajar filsafat dan dasar-dasar logika, itu agak berat. Apalagi kalau ketemu istilah-istilah yang agak susah, padahal sederhana bagi kalangan kampus itu sudah nyerah. Gitu. Nah kalau misalkan sebelum kita masuk ke 3 poin selanjutnya nih Pak, berarti kalau untuk penilaian Bapak nih, kalau misalkan dulu, misalkan kita anggap 100 nih mahasiswa yang dulu, kalau misalkan sekarang berapa Pak? 78. Karena di awal-awal masuk ketika saya mulai mengajar, itu mahasiswa benar-benar berani. Dia tidak pernah berpikir implikasinya kepada nilai, berani mengeluarkan pendapat, bahkan berani membawa buku yang tidak ada kaitannya dengan mata kuliah, tapi dia tanyakan gitu ya. Itu dari segi kemauan dan kemampuan serta keberanian untuk menyatakan pendapat. Hari ini hampir tidak pernah ada mahasiswa yang
berani ambil resiko untuk menyatakan idealismenya, untuk menyatakan pendapat. Nah itu Pak, ketika mahasiswa ingin menyampaikan pendapat, tetapi sama halnya dengan saya Pak ya, itu malah dibilang kayak ngapain sih so banget kayak gitu, so politik atau so peduli. Bahkan ya sekarang bisa dibilang orang lebih banyak kan joget-joget, kayak gini kan salah Pak. Ya itu lifestyle. Saya kira memang yang sekarang merajalela itu lifestyle seperti itu. Mahasiswa lebih kepada yang praktis pragmatis. Jadi agak berat diajarkan yang berpikir segala macam. Bahkan kita lihat kecenderungan bagaimana mahasiswa mengambil mata kuliah bidang studi. Bidang studi yang jelas ada implikasi pekerjaan cepat, kemudian prospeknya bagus gitu ya. Dan bidang studi yang agak menuntut untuk berpikir itu cenderung nggak laku. Jadi itu saya kira memang bukan pada individual masyarakat. Ada persoalan dalam sistem, dalam masyarakat itu sendiri. Ada perubahan sosial besar yang membuat masyarakat kita, terutama mahasiswa kita, bersikap seperti itu. Apakah juga sekarang mahasiswa sekarang ini punya tendensi buat pengen sukses lebih cepat juga mungkin Pak? Dan tidak ada daya kritis ya, mungkin ada nggak sih faktor kayak gitu tuh? Iya, kalau kita lihat generasi-generasian nih kan, ada generasi X, Y, Z. Ini kita sebut sekarang generasi Z atau generasi post milenial. Memang alamnya berbeda. Jadi bukan hanya perubahan pada sikap si mahasiswanya sebagai individu, tapi secara nasional, secara global memang berubah masyarakatnya. Kita lihat bagaimana perbankan, bagaimana ekonomi dikelola, bagaimana politik dikelola, itu berubah dan itu mempengaruhi masyarakat. Ada dugaan misalnya generasi post milenial ini dia tidak akan berhubungan dengan bank. Dia nggak akan beli voucher HP itu ke jalan. Dia cukup menggunakan HP. Semuanya sebab praktis pragmatis. Jadi itu mempengaruhi mindset cara berpikir dia. Nah bahkan generasi-generasi Mas Gasan ke depan itu untuk pekerjaan saja yang diinginkan tuh pekerjaan mobilitas tinggi. Dia nggak mau di satu tempat, dia akan mobile. Dan kecenderungannya itu traveling, pergi avonture ke sana kemari itu, gengsi betul. Jadi praktis pragmatis. Satu sisi ya bisa dikatakan kita mau nggak mau harus menangkap perubahan itu. Termasuk di kampus sekarang kan ada pembelajaran yang disebut dengan blended learning atau online. Jadi di kuliah sekarang itu nggak mewajibkan satu semester datang ke kampus tatap muka. Sudah 50% tatap muka, 50% online. Nah, itu karena ingin mengakomodir kemauan post milenial tadi. Gitu. Oke, jadi kita masuk ke poin selanjutnya nih Pak. Iya. Ini kan ada dia bilang kayak gini Pak, terutama bagi saya dan beberapa teman mahasiswa semester akhir, saat ini kami kebingungan untuk menyelesaikan kewajiban kami menuntaskan tugas akhir di kampus kami. Ini poinnya bisa saya simpulkan, mahasiswa ini bingung membuat tugas akhir di tengah wabah virus corona. Nah sebenarnya ini kalau menurut Bapak, kebingungannya ini berdasarkan apa gitu Pak? Ada yang memang genuine kebingungannya karena memang itu tadi turun ke lapangan respondennya nggak mau dan mungkin karena ada seruan social distancing gitu ya. Yang kedua kebingungannya karena mungkin juga dosen pembimbingnya tidak siap gitu ya, tidak mudah dijangkau, tidak mudah diajak berkomunikasi karena dosen juga ada yang memang melek IT, ada yang tidak melek IT dan agak sulit dihubungi gitu. Ada yang lebih comfortable kalau tatap muka. Nah, yang ketiga ada yang kebingungan karena jujur alokasi dana dari keluarga mungkin terbatas. Kalau harus ditunda, ini ancamannya tidak akan kuliah lagi. Saya kira memang pemerintah harus menangkap hal-hal yang seperti ini, termasuk perguruan tinggi, dan perguruan tinggi juga harus dipilah lagi. Ada perguruan tinggi swasta, ada negeri. Kalau negeri semua pembiayaan kan diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau perguruan tinggi swasta, income-nya itu kan dari mahasiswa. Kalau mahasiswanya nggak bayar, terus kampus bagaimana membayar pegawai dan dosen-dosennya? Berarti memang ini perannya cukup kompleks ya Pak, cukup rumit ya, banyak banget yang terkaitan ya Pak ya? Iya, harus dipilah-pilah. Jadi saya pikir kalau perguruan tinggi negeri mungkin tidak terlalu bermasalah. Karena misalnya mahasiswa menuntut SPP
tidak juga, itu urusannya pemerintah. Jadi pemerintah yang akan backup. Tetapi- Tapi yang perguruan tinggi swasta ini yang perlu difikirkan gitu. Tapi agak kasihan juga Pak, pemerintah lagi ke mana-mana harus diinin kuliah juga. Nah ini sebenarnya harus gimana nih Pak pemerintah menyikapi kebijakan kuliah ini? Ya, pemerintah kuncinya di leadership. Sebetulnya leadershipnya kalau strong, leadershipnya kuat gitu ya. Bagaimana dia mendelegasikan kepada Menteri Pendidikan, bagaimana dia mendelegasikan kepada Menteri Kesehatan urusan-urusan, bagaimana dia mendelegasikan ke masing-masing pemerintah daerah. COVID-19 gitu ya. Ini urusan pendidikan baru satu aspek saja. Bagaimana kita melihat leadership nasional ini, bagi saya kocar-kacir gitu ya. Jangankan urusan spesifik pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan COVID, yang dengan COVID-nya saja banyak sekali gugatan masyarakat gitu. Jadi memang hancur dari segala aspek ya Pak ya? Ya, leadershipnya sederhana saja dari segi komunikasi publiknya dan dari segi koordinasi. Bagaimana komunikasi publiknya berantakan antara pejabat satu dengan pejabat yang lain, saling menegasikan. Pagi dibuat statement, sorenya dibantah. Kemudian yang kedua, ada yang leading sektornya nggak muncul. Menteri Kesehatan ngilang, gitu ya. Menteri Pertahanannya sakit gigi. KPK juga kan? KPK juga kuat. Nah, tiba-tiba Menteri Kehakimannya langsung menyetujui untuk pembebasan koruptor. Mungkin nanti kita bakal bahas spesifik tentang itu. Oke. Karena panjang banget ya. Ini juga kita fokus ke poin ini Pak. Oke. Ini ada yang salah satu yang bilang juga ini tentang UKT Pak. Ada yang bilang kayak gini nih Pak. Saya mendatangani ini karena kita tidak memakai fasilitas kampus, seharusnya uang kita kembali separuhnya. Lalu dia bilang kami kuliah sudah memenuhi kewajiban saat kuliah yaitu membayar UKT. Tapi hak kami tidaklah terpenuhi, maka dengan ini kami meminta pertanggungjawaban untuk semester depan dalam peringanan uang kuliah. Intinya seperti itu. Itu menurut Bapak gimana? Iya, kalau bahasa hukum COVID-19 ini kan force majeure. Force majeure itu kondisi yang tidak diinginkan masing-masing pihak. Dan biasanya segala kerugian ditanggung pihak masing-masing gitu ya. Kalau mahasiswa tidak mau membayar, kampus kemudian juga tidak punya uang. Lalu bagaimana dia membayar guru dan karyawannya atau dosen dan karyawannya? Nah, dosen karyawannya akan menuntut pada kampus. Saya juga kan kerja bukan nggak mau kerja, tapi karena kondisi. Nah, kampus juga akan mengatakan saya juga bukannya nggak mau bayar, tapi mahasiswa menuntut. Mahasiswa juga akan mengatakan saya bukan nggak mau, tapi hak saya tidak dapat. Ini yang disebut kondisi force majeure. Jadi saya pikir memang sih semua pendanaan yang diterima dari mahasiswa tidak semuanya untuk gaji, ada untuk operasional. Nah, yang operasional ini kan yang sebenarnya tidak dipakai gitu ya. Kayak listrik, AC, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu sebenarnya bisa dialihkan. Bisa saja tuntutan misalnya keringanan pembayaran gitu ya, entah 50% gitu ya. Atau mungkin untuk subsidi yang tidak mampu, atau mungkin difikirkan ke depan untuk pengurangan pembiayaan kegiatan yang akan datang, atau pos-pos kegiatan yang lain tidak hanya belajar itu yang dikurangi, atau ya pemerintah mau tidak mau harus turun tangan memberikan subsidi kepada perguruan tinggi swasta. Jangan subsidi buat pendidikan. Aja darurat sih. Oh, dananya Kementerian Pendidikan paling besar loh, paling besar, triliunan. Iya. Nah, itu problem kita soal transparansi. Kayak kita mendengar sekarang dana untuk penanganan COVID-19 itu 400 triliun. Antara senang dengan khawatir. Senang bahwa artinya pemerintah memberikan perhatian. Tapi khawatir 400 triliun itu bisa kemana-mana. Apalagi ternyata kita rinci 400 triliun itu separuhnya untuk dunia usaha, bukan untuk kesehatan. Kesehatan hanya 70 triliun. Yang sisanya itu untuk dunia usaha. Dunia usaha itu kemana perginya? Nah, kalau untuk mensubsidi pengusaha-pengusaha besar kan sama saja. Gitu. Tapi untuk kayak yang statement yang orang yang nulis ini Pak, menurut Bapak tuh kayak terlalu ringan gak sih untuk orang ini tuh berbicara padahal tidak melihat kayak misalkan untuk gaji karyawan, gaji dosennya dan yang lain kayak gitu. Ya, karena
kemampuan empati mungkin tidak sampai gitu ya. Ya, atau dia lebih melihat pada internal masalah di dalam. Bagaimana saya mau bersimpati atau berempati pada orang lain, kondisi ekonomi saya saja seperti ini. Jadi memang harus dipilah. Ada beberapa kalangan mahasiswa yang memang tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi ada yang punya kemampuan hanya melihat dari sisi hak dan kewajiban. Mana kewajiban kampus, gitu ya. Hak kami tidak didapat. Meskipun kampus sudah berusaha dialihkan yang namanya pembelajaran itu kan jadi online. Tapi mahasiswa yang mendapat tekanan dari orang tua evaluasinya karena sifatnya online itu beda-beda. Saya perhatikan dari kampus ada yang sifatnya hanya dosen hanya memberikan tugas selepas 3 kali pertanyaan dijawab oleh mahasiswa. Ada yang memang intensif dengan video conference. Itu juga harus dipilah-pilah lah. Nah Pak, untuk spesifik nih Pak, apakah ada solusi nih Pak dari Bapak tentang UKT ini, misalkan saran untuk juga kebijakan kampusnya atau misalkan pemerintah? Ya, kalau untuk perguruan tinggi negeri saya kira itu wilayah negara, agak mudah karena negara yang punya uang, mereka Kemendikbud, jadi bisa kebijakannya bisa. Yang perlu harus diperhatikan nih perguruan tinggi swasta, dan swasta kan ada gradasinya juga. Ada swasta memang sudah mapan, ada swasta yang memang harus berjuang. Tapi yang jelas pemerintah harus memperhatikan bahwa apapun status swasta itu sudah memberikan kontribusi besar buat negara untuk bidang pendidikan yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah. Jadi harusnya memberikan perhatian juga kepada swasta, entah dalam bentuk subsidi tertentu atau dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mempermudah. Karena di perguruan tinggi itu juga mereka harus punya landasan hukum, payung hukum. Misalnya skripsi dihapuskan gitu ya. Itu kan 6 SKS. Sementara aturannya harus katakanlah tamat 144 SKS. Hilang 6 SKS. Dia harus buat peraturan baru gitu ya. Dan berapa lama ini berjalan? Kan Covid kita nggak tahu juga gitu. Kemudian lebih saya katakan tadi pertanggungjawaban moral sebagian kolega saya, bahwa ini berkaitan dengan kualitas pendidikan. Kalau dibiarkan begitu saja, kita bertanggung jawab meskipun sekian ratus mahasiswa yang keluar begitu saja tanpa ujian skripsi. Nah, menurut Bapak nih Pak, sebagai bisa dibilang udah cukup profesional untuk menjadi dosen, udah 20 tahun lebih. Iya. Melihat pendidikan sekarang Pak, itu kualitasnya seperti apa Pak? Pendidikan di tingkat mana nih? Kita ambil mungkin sekarang lagi bahas tentang perkuliahan Pak. Iya. Itu apakah meningkat? Kalau menurut saya sih enggak. Dan semenurun drastis apa gitu Pak? Iya, pertama kita lihat dari kurikulum. Jadi kurikulumnya, apakah kurikulumnya memang relevan, cukup relevan. Persoalan kurikulum ini persoalan klasik karena setiap ganti menteri ganti kebijakan, meskipun tidak langsung menyentuh pada kurikulumnya. Ini ada persoalan kesinambungan kebijakan. Dulu pernah ada usaha supaya skripsi tidak dijadikan kewajiban, cukup diganti dengan ujian komprehensif. Itu tidak. Kita bandingkan misalnya dengan Malaysia, jauh. Kita di Indonesia S1 itu harus tamat 144 SKS. Malaysia sudah sekitar 20 tahun yang lalu cukup 130 SKS. Sehingga dia bisa menyelesaikan. Nah, kalau kita kan banyak sekali beban-beban mata kuliah yang dipaksakan antar fakultas, kemudian juga mata kuliah wajib nasional gitu. Itu yang saya kira tidak, meskipun orang mengatakan itu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, tapi juga ternyata kita kurang bersaing. Yang kedua dari segi penguasaan bahasa asing gitu, kita jauh kalah dengan Malaysia di forum-forum internasional. Nah, jadi sehebat apapun tokoh kita, tapi kalau kemampuan bahasa asingnya rendah, maka dia tidak akan dapat menyampaikan pikirannya dengan baik di forum internasional. Maka itu mempengaruhi pergaulan kita secara internasional karena kemampuan bahasa itu. Dan itu kembali kepada sistem pendidikan kita. Itu yang pertama kurikulum. Yang kedua SDM. SDM masih jauh rasionya antara mahasiswa dengan
dosen yang kita butuhkan, terutama dari segi kemampuan atau kompetensinya ya. Nah, yang ketiga mahasiswanya sebagai outputnya. Ini yang cukup berat kita hadapi, mahasiswa terutama. Ini kritik juga nih, otokritik nih buat mahasiswa-mahasiswa, teman-teman Mas Gasan nih. Kalau kita memang lebih banyak mendengar. Iya, itu tadi yang saya soroti. Kita dosen sudah melepaskan jubah-jubah feodalisme. Kita buka, kita coba merangkul, tapi tetap ada tembok mental yang menghalangi mereka untuk mereka berbicara secara terbuka, untuk mereka membaca lebih banyak, untuk mereka ya mungkin karena mobilitas sosialnya udah lumayan tinggi, kemudian fasilitas serba ada gitu ya, dimanjakan dengan itu. Semua mahasiswa kan di kelas semua punya HP. Gitu. Harusnya itu kan memudahkan mereka mengakses informasi segala macam dan mempunyai senjata untuk berdebat dengan dosen, tapi itu tidak terjadi. Jadi ada persoalan dengan mental, saya kira. Tetapi kemarin tuh sempat saya kan bahas tentang yang demo mahasiswa juga Pak. Nah, dia ini ngeluh juga kalau misalkan bahkan di BEM-U-nya aja itu tidak ada. Ruang untuk menyatakan pendapat itu tidak ada. Yang tidak memberikan siapa? Dari pihak kampusnya. Berarti kita tidak bilang kayak nggak sepenuhnya emang salah di mahasiswa juga, pasti ada dari kebijakan kampus yang tidak cocok juga di generasi yang sekarang ini kan Pak? Ya, justru dalam tanda petik saling memanfaatkan. Kampus memanfaatkan suasana, misalnya sudah kita tidak banyak bicara tentang keorganisasian, fokus belajar. Gitu. Jadi kita fokus belajar, nggak usah banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, nggak usah banyak kegiatan-kegiatan keluar. Satu sisi bagus karena mahasiswa fokus, tapi sisi lain membuat mahasiswa kemudian hilang daya kritisnya. Yang kedua, dari segi mahasiswanya juga memang idealismenya berkurang. Sekarang kalau dibandingkan mahasiswa berapa tahun yang lalu, yang namanya idealisme itu artinya turun ke lapangan. Mahasiswa ideal itu bukan cuma jago dalam pembelajaran, tapi lebih kepada sensitivitas sosial. Itu ada isu sosial apa? Dia berbicara, apakah menulis di koran atau dia buat forum-forum diskusi atau turun ke lapangan. Nah, itu yang tidak ada. Nah, jadi boleh saya katakan dalam tanda petik saling memanfaatkan. Meskipun kampus bahasanya normatif, wah ini buat kamu juga. Kita fokus belajar, fokus mencari ilmu. Nah, ini sebenarnya cukup berani sih Pak untuk saya bilang seperti ini Pak. Karena dulu ketika saya datang ke kota dan saya nggak bisa nyebut universitas mana, karena ini saya ingin bilang sensitif. Itu ada rektor yang istilahnya, ini kan teman saya anak BEM juga. Itu bahkan dibilang ketua BEM ini disogok sama rektornya untuk tidak misalkan seperti demo atau kebijakan-kebijakannya yang istilahnya ya udah nurutin perintah rektor. Ini gimana Pak jadinya Pak? Ya, dua-duanya makin canggih. Nah, mereka menggunakan teori-teori konflik gitu ya. Ini yang disebut kooptasi. Bisa jadi dari aktivis mahasiswanya yang memang keras sebetulnya dalam rangka memeras. Keras bukan ideal, tapi untuk mendapatkan sesuatu, deal di belakang. Atau mungkin memang inisiatif dari atasnya, dari kampusnya untuk menundukkan ini gampang, kasih fasilitas selesai, maka hilang giginya, gitu. Jadi bisa dua kemungkinan. Cara-cara itu saya kira masih tetap ada di manapun, masih tetap ada digunakan. Cara untuk bagaimana menghilangkan konflik ini, gitu. Meskipun dengan bahasa, enggak kok, kita mau fokus pada pendidikan, fokus kepada ini, tapi sensitivitas. Memang jadi perdebatan, bukan cuma di Indonesia. Di Malaysia, di Singapura, Anda ini istilahnya demokrasi tapi lapar, atau otoriter tapi kenyang. Nah, Anda mau dibiarkan bebas berbicara, tapi kualitas pendidikan nggak fokus, nggak tamat-tamat tuh kuliah 7 tahun karena bicara
tentang idealisme saja, atau Anda fokus belajar tapi begitu tamat 4 tahun atau 3 tahun setengah Anda hilang sensitivitas sosialisnya atau idealisme masyarakatnya. Ini banyak terjadi. Kayak misalnya di Malaysia, profiling mahasiswa yang hebat itu yang IPK-nya sekian. Benar. Nah, Singapura yang IPK-nya sekian, 3,9,9 misalnya, itu hebat. Tapi tidak pernah ada karya terjun di lapangan. Nah, Indonesia kan beda gitu ya. Karena kita udah lama dibengkalaikan oleh negara. Benar. Kita biasa civil society muncul sendiri gitu. Nah, ketika negara juga agak melalaikan kita, lalu kemudian kita juga nggak peduli pada civil society, pada masyarakat, jadi pertanyaan siapa yang akan menjaga masyarakat? Gitu. Sebenarnya kalau misalkan yang dilihat sekarang ini Pak, apa ya, kayak ini kan sebenarnya Indonesia ini udah dianggap negara maju Pak. Iya. Tetapi dengan kualitas pendidikan kayak gini, terus bahkan kan kemarin saya juga berbincang dengan Ustadz Farid, kalau misalkan secara gampang tolak ukur salah satu negara maju itu rumah sakit tidak ramai. Iya. Kurang lebih seperti itu. Tetapi pada faktanya sekarang rumah sakit tambah ramai. Ini maju dari segi apa gitu Pak? Sebenarnya bukan ramai tidak ramainya, jaminan kesehatan, jaminan sosialnya terus ada. Jadi nah kalau sakit itu kan terkait dengan soal kesehatan masyarakat gitu ya. Di Amerika, di negara-negara maju, jaminan kesehatan itu luar biasa. Rumah sakit memang diberikan fasilitasnya hebat gitu ya. Kemudian pendidikan juga itu yang didahulukan. Nah, saya kira problem kita memang nggak bisa jauh dari korupsi. Budget itu tinggi tapi kemudian habis gitu. Ya korupsinya bukan hitungan puluhan miliar, ratusan miliar dan sudah triliunan. Nah ini kan yang miris sebetulnya gitu ya. Nah ini kita bahas tentang yang petisi ini Pak, karena emang udah cukup lama saya lihat ini. Okay. Kesimpulannya nih Pak, apa yang bisa dilihat, apakah Bapak setuju dengan petisi ini atau tidak? Ada yang saya setujui, ada yang tidak. Yang saya setujui adalah pertama perpanjangan masa kuliah 2013 ke atas. Itu sangat manusiawi. Kemudian yang kedua, antara setuju dengan tidak setuju soal pengurangan biaya kuliah. Setuju dalam artian diberikan keringanan gitu ya untuk apakah dialokasikan tahun yang akan datang atau pos kegiatan tertentu dihapuskan digantikan untuk SPP. Misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu kan bisa diambil dari pos itu dialihkan karena juga tidak ada kegiatannya. Atau bisa juga subsidi untuk mahasiswa yang tidak mampu. Itu kan bisa diidentifikasi gitu ya. Nah, yang ketiga soal ujian skripsi. Nah, kalau Kemendikbud mengeluarkan kebijakan mau tidak mau semua harus ikut, negeri maupun swasta. Tapi dalam kondisi ketika Kementerian Pendidikan tidak memberikan petunjuk, diserahkan kepada perguruan tinggi swasta masing-masing, semua kasusnya saya kira kasuistik, ditangani secara kasuistik. Kalau mahasiswa yang di sosial, kuantitatif dengan kualitatif turun ke lapangan itu bisa di remodeling, bisa direorientasikan, dikembalikan pada kualitatif. Tapi memang saya memahami kesulitan beberapa mahasiswa. Pertama bukan cuma soal turun ke lapangan, yang kedua kesulitan menjalin komunikasi dengan dosen-dosen pembimbingnya. Kalau untuk itu saya mengajak kolega-kolega saya supaya lebih memudahkan bagaimana proses komunikasi bimbingan online-nya itu kepada mahasiswa gitu. Nah, kalau misalkan saran atau misalkan ya untuk misalkan mahasiswa nih Pak, apa saran dari Bapak? Secara keseluruhan melihat ini generasi milenial dan post milenial, Anda hidup dalam kondisi serba mudah. Benar. Praktis, pragmatis dari segi teknologi. Yang kedua dari segi ekonomi kecenderungannya meningkat. Gitu ya, kelas menengah sudah mulai banyak muncul. Tapi ini tidak dibarengi dengan sikap kritis dan kreativitas mahasiswa. Padahal untuk ke depan persaingan itu harus dengan modal kreativitas gitu ya.
Dan kreativitas itu kalau tidak didukung oleh kritis itu juga tidak bisa bertahan. Karena ini pengalaman saya, mahasiswa itu sebetulnya punya banyak bahan luar biasa, dimudahkan dengan teknologi informasi komunikasi. Hanya satu persoalannya, mental block. Bagaimana dia mereproduksi pengetahuan itu disampaikan kepada dosen. Dosen kita sudah membuka diri mengikuti paradigma baru. Ayo jadi partner, silakan. Tapi ternyata itu masih belum mampu mendorong. Bisa dibilang tuh Ada kayak kemudahan ini dimanfaatkan Pak ya, sampai sekarang kan ada istilah itu kaum rebahan. Iya. Gitu kan. Saking malas ya gitu dia menciptakan kalimat sendiri Pak. Iya, Anda harus punya pandangan jauh ke depan. Yang Anda nikmati itu dari orang tua Anda, gitu ya. Mobilitas sosial Anda itu harus meningkat dibandingkan orang tua Anda. Karena tantangan ke depan, Jack Ma bilang, kita bersaing bukan dengan sesama manusia. Kita bersaing dengan robot. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Atas nama efisiensi, efektivitas, akan banyak terjadi pengangguran. Dan itu orang harus siap. Kalau nggak dituntut kreativitas, maka kita nggak akan dapatkan masa depan yang lebih baik. Gitu. Nah untuk tadi nih Pak, misalkan punya saran nggak untuk yang kampus nih yang istilahnya ada kan beberapa kampus yang akademik skripsi ini diganti sama jadi relawan. Iya. Ada, cuman ada juga bimbingan online, tapi hampir saya menyimpulkan itu tidak efektif. Iya. Lalu juga ada yang UKT, itu masih ada yang diperpanjang juga Pak. Oke. Nah itu menurut Bapak saran apa sih yang bisa diberikan? Iya, memang harus ada terobosan-terobosan. Saya kira misalnya jadi relawan, itu kan bisa dikonversi jadi SKS, gitu ya. Jadi yang namanya magang itu bisa dikonversi jadi relawan. Ya, tinggal mekanismenya saja diatur, itu kan bisa dibuat itu. Dalam kondisi itu yang saya katakan ada link and match antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Masyarakat lagi butuh apa nih? COVID itu bisa dialihkan. Jadi tidak melulu terpaku pada soal di kampus bawah ini. Saya kira itu salah satu terobosan bagaimana mengkonversi kegiatan mahasiswa jadi relawan. Nah itu mungkin untuk kasus-kasus skripsi yang tidak bisa dialihkan dari kuantitatif ke kualitatif. Dan ini menjadi salah satu inisiatif yang bagus sih Pak ya. Betul. Nah, jadi ada kepedulian kepada masyarakat, kemudian ada terobosan dari kampusnya, ada solusi buat mahasiswa yang punya masalah, dan membantu pemerintah secara keseluruhan. Nah tadi tentang yang UKT nih Pak, gimana nih Pak untuk kampus ya? Kalau misalkan sulit buat ngungkapin nggak apa-apa. Dalam hal apanya nih? Untuk yang diperpanjang ini Pak, karena kan UKT-nya yang swasta juga lumayan nih. Ini ada yang diperpanjang kayak udah nggak dipedulin aja gitu. Saya kira tetap harus diberikan hak mahasiswa. Hak mahasiswa harus diberikan. Itu artinya yang 2013 masa studinya habis. Ini kan kondisi itu yang saya katakan dari kondisi force major. Semua serba tidak normal gitu ya. UN aja bisa dibubarkan. Kemudian mahasiswa kondisi seperti ini bukan kemauan si mahasiswa, bukan juga kemauan kampus gitu. Kecuali kalau yang lalu-lalu itu mungkin kesalahan mahasiswa. Tapi ini ada faktor eksternal yang membuat si mahasiswa, mungkin ada yang sebagian begitu, tambah lagi dengan kondisi begini. Nah, kampus juga harus mempunyai kelonggaran-kelonggaran sehingga karena apapun ceritanya, saya kira kalau kampus yang swasta yang sedang berjuang pasti akan memperjuangkan. Karena itu terkait dengan nilai akreditasi. Kalau output mahasiswanya berkurang, justru nama baik kampus itu juga akan jatuh. Oke deh teman-teman, ini sekitar 46 menit kita bahas. Cukup panjang. Ya. Saya nggak perlu minta maaf kan? Nggak perlu. Memang kritik kita kepada dunia akademis. Benar. Gitu ya. Nah ini terima kasih banget nih Pak untuk bahas tentang yang skripsi petisi ini. Sebenarnya menurut Bapak ini nggak sih Pak, ada keberanian nggak sih orang ini untuk menyampaikan pendapatnya? Iya, berani secara terbuka, tapi bisa jadi tidak berani di kelas atau di kampus. Ini kan ciri hari ini ya, orang berani berkomunikasi secara online, tapi begitu tatap muka dia tidak berani. Istilahnya nyalinya Pak. Nyalinya.
Tapi saya acungi jempol bahwa ini menggerakkan masyarakat gitu ya, kepedulian. Tapi itu salah satu persoalan masyarakat kita, anonymous. Jadi anonymous namanya ada, tapi anonymous dalam artian ketika berhadapan muka dengan dosennya itu kenapa mental itu tidak muncul. Tapi kalau sifatnya tertulis itu, maka ada plesetan ini salah karena kita Bhinneka Tunggal Ika Dan sih. kalau misalkan saya kan langsung, misalkan sama bapak nih, aku sharing langsung. Saya nggak ketik-ketik di Instagram, wah nggak setuju gini-gini, kayak udah nggak ada apa-apa ya pak. Mereka berpendapat sama orang yang satu opini dan nggak ada penyelesaian di situ. Kalau seperti ini kan bisa jadi satu media juga buat orang. Pasti kan setiap ada pro dan ada juga kontra gitu pak. Sedangkan orang melihat ya, wah ini semuanya 55 poin bagus, tapi padahal kan nggak semuanya. Iya harus mendapatkan input dari luar. Itu kan saya katakan tadi salah satu empatinya kita melihat problem kampus ini seperti apa. Mungkin tidak semua mengerti, ada kampus negeri, ada kampus swasta. Negeri itu dari APBN, semua disupport negara. Tapi swasta, pendapatan itu murni dari SPP mahasiswa. Ketika mahasiswa nggak bayar, hilang dia operasionalnya. Ketika operasional hilang, dia juga akan tidak bisa membayar dosen dan karyawan. Ketika tidak bisa menggaji dosen dan karyawan, mereka punya keluarga. Gitu. Jadi berbalik kembali. Oke deh, semoga pendidikan semakin naik, terus juga virus corona ini cepat selesai pak ya. Mudah-mudahan. Oke deh, terima kasih banget pak udah bahas hampir 50 menit ya, semoga teman-teman juga nggak bosan. Terima kasih Mas Gasan. Kita berbagi pandangan. Jadi gitu aja, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video.